Oke, kembali lagi teman-teman di Optimax Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi axial pump dengan ASYS Fluent ya. Program yang akan kita gunakan adalah ASYS Fluent. Oke. Tujuan dari simulasi ini, simulasi pompa ya. Pompa itu kan ada dua ya, ada yang sentrifugal, ada yang axial. Yang mau kita simulasikan adalah yang axial ya. Pompa aksial biasanya dipergunakan untuk yang debitnya itu tinggi ya, kebutuhan debitnya itu tinggi. Nah, kalau pompa yang sentrifugal kan untuk yang headnya itu tinggi ya. Nah, dari simulasi ini nanti tujuan dari simulasi ini adalah kita bisa mencari nanti torsinya ya, torsi si impeller ini ya kan dia berputar ya. Kemudian kita bisa dapat head dari pompa ya, si pompa ini mampu uh, headnya itu seberapa jauh ya, berapa meter, head pompa dalam meter, head dari pompa itu sendiri. Kemudian torsi nanti kita dalam newton meter kita bisa tahu. Kemudian kita juga dapat efisiensi ya, efisiensi dari si pompanya gitu. Nanti ini akan kita dapatkan data-data ini. Kemudian selain itu kita juga dapat data-data tambahan ya, seperti streamline ya, streamline ini bisa kita dapatkan. Kemudian ini pressure contour ya, kontur ini nanti juga kita bisa dapatkan di akhir simulasi ya. eh, di sini bisa dilihat ya, ada pressure contour. Fungsi dari pompa apa, pompa kan fungsinya untuk menaikkan tekanan, yang di sini tekanannya rendah, setelah keluar dari pompa nanti tekanannya jadi tinggi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Skema simulasinya adalah seperti ini. Jadi mula-mula di sini ada impeller ya, ada blade ya. Ada impeller, dia berputar ya, berputarnya ke arah sono berarti ya. Ke arah sono, putarannya 1000 rpm. Sorry, ini bukan debit ya, ini putaran. Oke. Nah, karena dia berputar ya, dia menghasilkan eh, tekanan negatif ya, sehingga menyebabkan si ininya masuk ya, si air masuk dari sini ya, water masuk. Kemudian dia akan melewati ini ya, zona yang berputar ini, si impeller yang berputar. Kemudian nanti dia keluar melalui guide fan ya, ini ada guide fan. Guide fan ini buat mengarahkan alirannya supaya ketika keluarnya itu dia di sini keluarnya itu lurus ya. Jadi ini daerah inlet, terus ini daerah outlet, tempat keluarnya si water seperti itu. Terus di sini ya, kita bagi nanti ini menjadi 3 buah zona ya. Ada zona intake ya, intake itu zona ya, suatu part ya, yang berfungsi ya, tempat intake ya, tempat masuknya si water ini. Kemudian ada zona impeller ya, zona impeller ini adalah zona yang berputar ya, zona berputarnya impellernya. Kemudian yang terakhir di sini ada zona guide fan ya, karena di sini ada guide fan ya. Oke. Guide fan ini dia diem, yang muter tuh jadi cuman yang impellernya doang. Oke, jadi nanti di intake ini diam ya, impeller ini putar ya, berputar, yang ini diam. Oke, jadi ini skema simulasi kita. Oke, langkah pertama biasa gambar geometri dulu ya, di sini kosong ya. Nanti kita bisa lihat langsung aja ketika praktek, jadi gambar geometri dulu. Setelah digambar geometrinya, tahap simulasi berikutnya adalah di mesh. Nanti teman-teman meshnya seperti ini ya, kita pakai mesh yang poly hexcore, hexcore ya. Kemudian setelah di mesh, di setup, setupnya ya, setupnya sama kayak tadi ya, yang kita jelaskan awal di skema. Nanti kita setup ada tiga buah domain ya, domain diam atau stasionari ya, terus ada domain rotari, sama yang ini stasionari gitu, seperti itu. Nanti ini kita settingnya berputar ya, 1000 rpm. Kemudian flow rate nya 200 liter per second. Jadi nanti ketika keluar di sini ya, flow rate nya itu 200 liter per second ya. Nah, nanti dari simulasi ini
ya kan? Kan kita input nih. Input kita adalah ini flow rate-nya gitu. Nanti dari input flow rate ini kita bisa mendapatkan, dari hasil simulasi ini kita bisa mendapatkan head-nya. Seperti itu. Oke ya. Setelah di setup kita masukin parameter-parameter tadi, flow rate, kemudian RPM-nya, putarannya, zona diam, zona bergeraknya. Sekarang kita masuk ke tahap running ya. Running simulasi. Running simulasi ya. Ini biarin komputernya nanti running. Setelah di running nanti komputer akan memberikan hasil ke kita berupa misalkan ini contohnya streamline. Nanti kita bikin ini ya. Kemudian berupa pressure contour. Pressure contour. Gitu ya. Jadi inilah nanti yang data-data yang kita bisa ambil tanpa basa-basi lagi ya. Kita langsung aja masuk ke praktek. Teman-teman biasa buka software favorit kita, ANSYS Workbench ya. Langsung buka aja seret geometri. Klik kanan new space claim geometry. Biasakan teman-teman pakai space claim ya, karena space claim ini sangat mudah untuk melakukan clean up dan sebagainya, tahap-tahap clean up seperti itu. Kita tunggu, softwarenya sedang progress membuka. Oke, sudah masuk. Kita langsung aja file open geometrinya. Teman-teman bisa dapat di deskripsi di bawah ya, di deskripsi video YouTube ini di bawah. Kemudian ini kita kenalan dulu sama geometrinya. Yang pertama ada casing ya. Oke, udah kenal. Kemudian intake udah kenal ya. Kemudian impeller. Oke. Terus ada yang namanya guide fan. Oke. Ingat kalau kita mau simulasi CFD ya, geometri yang digambar apa? Adalah geometri negatif ya. Tempat fluida itu mengalir jadi di dalam. Ya, jadi fillernya ya, isi dalemannya. Nah, kita langsung aja bikin geometri CFD-nya, fluid domain-nya. Caranya prepare volume extract ya. Kita pilih dari sini sampai sini. Ya, kemudian di sweep ini. Nanti dia akan nge-sweep, dia akan mendeteksi otomatis ya bagian di dalam casing ini ya, supaya dia jadi fluid domain. Langsung klik ini aja. Oke. Kalau sudah escape biar clean. Ini dihilangkan karena kita sudah tidak perlu ini lagi. Kita hilangin aja, kita hide. Nanti domainnya seperti ini. Ya. Oke. Di sini mau kita lihat ya. Di sini kita cek section mode. Ya. Nih. Nah. Kenapa si guide fan di sini dia tuh nembus sampai sini ya, bolongnya sampai sini. Sedangkan si impeller di sini dia nggak nembus gitu, jadi ada gapnya. Kenapa? Karena memang di casing ya, di geometri ini kita bisa impeller sama guide fan-nya. Si impeller itu dia punya gap, bisa dilihat ya impeller ya, punya gap. Ini guide fan-nya dihilangin dulu biar nggak bingung. Nah, impeller ini punya gap ya. Ini punya gap nih, dari sini ke sini ya, punya gap. Terus si guide fan, kalau si guide fan yang bagian bawah ini dia nggak punya gap gitu, karena dia emang nyatu sama si dia diem kan, nyatu sama si casingnya gitu. Nah, makanya si impeller ini karena dia punya gap ya, jadi ketika kita bikin volume extract di sini, extraction, dia ada gapnya di sini, jadi nggak nembus gitu. Nah, ini nanti akan menyebabkan gap ini ya, si gap yang ada di sini ya. Ini akan menyebabkan ketika proses meshing, ini kan di mesh nanti ya, si komputer akan memaksa ya, ini sangat sulit nih, memaksa harus meshnya itu masuk ke dalam sini gitu, secara detail nih. Nah, ini nanti menyebabkan yang pertama itu menyebabkan jumlah mesh jadi lebih banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, quality meshnya itu relatif lebih jelek ya nanti di sini ya. Kalau ada perubahan mesh tiba-tiba, ini ukuran meshnya kan yang tadinya besar gitu tiba-tiba jadi kecil di sini. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya sih ini kalau mau akurat simulasinya ya, ini nanti gapnya ini ya tetap
tetap ada gitu sebagaimana mestinya. Tapi karena kita di sini hanya contoh aja ya supaya runningnya lebih cepat, jadi kita akan menghilangkan gap ini dengan cara apa? Dengan cara ini di si radius ini kita kita turunin ya ke sini. Kita turunin sedikit supaya nembus gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal klik ini. Klik ini. Tahan permukaan dua permukaan ini. Pakai kontrol, terus pull. Ya, kalau udah pull tinggal di pull aja pakai mouse ya. Pull sampai nembus. Sorry. Sampai nembus ya, tapi nembusnya jangan terlalu nembus, kalau ini kan tebal ini tipis ya, kira-kira seginilah 6 mili. Ini udah nembus. Escape kalau udah escape supaya clean. Ini nembus ya. Oke. Kalau sudah nembus, langkah berikutnya apa? Kita tadi ada 3 zona ya. Intake-nya diam, yang ininya muter, kemudian yang ininya diam. Nah, untuk membagi 3 buah domain tadi ya, kita harus berarti geometrinya harus di slice, dipotong. Caranya gimana? Caranya kita motongnya di sini. Ada intake impeller. Kita mau manfaatkan ininya aja. Kita buat bikin plan. Di sini kita bikin plan. Di sini kita bikin plan, kita klik. Kalau udah escape supaya clean. Ya, terus ini dihilangkan. Kita sudah bikin plan ini. Di volume ya, kita split body. Klik ini, dia cut. Ya, terus escape. Split body lagi. Klik ini. Struk. Escape lagi. Nah, itu dia udah bisa jadi masing-masing. Atas sendiri, bawah sendiri, tengah sendiri. Oke, ini di delete, plan-nya udah nggak kita gunakan. Yang ini kita sudah nggak pakai lagi, di delete aja. Ya, karena kan kita fleet domain yang dipakai. Delete sudah. Oke, kalau teman-teman sudah delete, langkah berikutnya berarti kita pisah sendiri-sendiri. Move to new component. Ya, ini kita beri nama. Yang atas namanya intake dom. Terus yang ini yang bawah ya, ini kita kasih nama rename guide fan dom. Terus yang ini kita kasih nama yang tengah impeller ya, dom. Oke, jadi ini bodinya ya, kita kasih nama. Nah, setelah kita kasih nama body, sekarang kita masuk ke kasih nama boundary condition atau surface permukaannya. Tinggal ke group ya, terus pilih ini inlet. Oke, terus pilih belakangnya outlet. Oke, pilih ini 2, tahan kontrol, namanya shroud. Shroud tapi punyanya intake. Shroud itu artinya apa ya? Casing lah, bisa diibaratkan gitu. Terus yang ini shroud punyanya si impeller. Ini shroud juga punyanya si ini siapa? Punyanya si guide fan. Oke, sudah. Kalau sudah, ini di hide deh, supaya kita tahu mana yang belum dikasih nama. Oke, ini kita kasih nama hub. Nah, hub itu tempat nempelnya blade ya. Kalau shroud itu lawannya, si ujungnya. Kalau hub itu rootnya lah, akarnya. Ini kita hub, tapi hubnya punya intake ya. Teman-teman bebas sih ngasih namanya apa aja boleh, nggak harus mirip. Hub tapi punyanya impeller. Hub punyanya guide fan.
Dah, kalau sudah di hide lagi. Ini yang belum kita kasih nama, ya yang ini kita hide aja, face head face. Face head face. Oke, yang ini face head face. Face head face. Oke. Sudah. Nah, ini di clean. Sekarang kita pilih yang ini dengan selection box. Lihat NS lagi. Kita kasih nama bleed. Bleed tapi punyanya impeller. Intake nggak punya bleed ya. Nah, oke. Ini bleed tapi punyanya dead fan. Oke, sudah. Show all. Kita save, udah selesai, udah dikasih nama, dicek lagi ya. Takut ada yang salah ya. Kasih namanya. Di close. Kita masuk ke tahap meshing. Ya. Masuk ke tahap meshing. Ya, kita pakai maksimalkan ya 4 core supaya perhitungannya cepat. Ditunggu. Udah, kita masuk ke import geometri. Ditunggu. Oke, sudah masuk. Di sini would you like to add local sizing? No aja ya. Kita mau di sini kita bukan mau belajar meshing ya. Jadi nggak ada treatment di meshing, kita pakai mesh yang default ya. Nanti mungkin untuk pembahasan meshing bisa di video yang lain khusus tentang meshing. Tapi ini ukuran meshnya kita bikin default aja ya. Klik update. Terus generate the surface mesh ya. Kita meshing dulu surface-nya, permukaannya dulu. Jadi meshing itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada dua tahapan. Yang pertama meshing surface, permukaannya dulu ya, permukaan dari yang tadi kita udah namain ya. Itu kan sifatnya surface. Ada meshing volume. Volume itu ya dalemannya isinya. Nah, itu jadi langkah pertama itu di ANSYS Fluent ini ya, meshing ini. Itu langkahnya itu tadi kita surface dulu permukaannya. Ini kan permukaan doang. Dalemannya ini belum ada mesh itu. Nah, tapi di sini ada anomali ya, ada error di sini. Ada anomali sih, bukan error. Ini kenapa tiba-tiba meshnya tebel di sini gitu. Ya, ini anomali. Nah, cara mengatasinya adalah kita kembali lagi ke generate surface. Ke generate surface ya, kita edit. Nah, ini pakai curvature and proximity. Nah, proximity, nah ini penyebabnya ini karena proximity sebenarnya. Nah, proximity itu misalkan ada daerah yang detail ya, daerah yang kecil permukaannya, dia akan meshnya itu akan tebel di sini, itu akan density-nya itu padat gitu, seperti itu proximity itu penyebabnya. Oleh karena itu di sini kita ganti ke curvature aja ya, supaya meshnya lebih uniform. Kalau meshnya kayak gini nanti runningnya lama juga, meshnya banyak banget. Kita lihat kalau curvature aja, proximity-nya dihilangin gimana. Kalau curvature itu kan fungsinya supaya curvy, lekuk-lekukannya itu tercapture dengan baik ya. Nah, ini udah hilang kan ya. Oke, udah hilang, tapi konsekuensinya adalah meshnya jadi kurang padat ya di sini. Oke, sekarang kita mau padetin lagi meshnya. Kita kembali ke local sizing. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke sini. Jadi yes ya. Nggak jadi no. Nah, kita treatment meshnya.
Kita perintahkan supaya si blade-nya itu di bagian blade ya, terutama itu mesh-nya lebih lebih padat lah di situ. Nah, di sini kita mau kasih di mana nih? Kita mau treatment jadi di blade guide fan sama si blade impeller yang tadi udah kita kasih nama. Kita perintahkan supaya mesh-nya ukurannya 5 mili dulu ya. 5 mili kan 5 min 3 ya kalau dalam meter ya, sorry. 5 min 3 enter. Ya, atau jangan 5 mili, 8 mili dulu dah. Mulai dari yang gede dulu. Terus add local sizing. Ya. Kalau add local sizing sudah, nanti di sini ada V1. Ini merupakan treatment dari blade tadi yang barusan kita buat ya. Langsung ke generate mesh lagi, kita generate lagi surface-nya. Kita tunggu. Oke, sudah. Ya, belum terlalu, kita ganti lagi di sini ya. Revert and edit. Kita kembali lagi ke sini, ternyata kurang kecil ya, 4 lah. Oke, kita ubah jadi 4, update. Kita generate the surface mesh lagi. Kita cek lagi. Oke. Cantik meshnya. Ya, di sini sudah lebih padat ya, lebih padat. Ini luarnya oke dah, udah oke lah ya. Nanti teman-teman tinggal ubah aja ukuran yang luarnya ini, bisa secara manual ya. Tapi ini karena kita cuman demo, jadi nggak usah yang terlalu akurat ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Describe geometry. Geometry type-nya ya only fluid, kita fluid doang, nggak ada solid ya. Change all fluid boundary types from wall to internal. Jawabannya yes ya. Fluid boundary types itu maksudnya apa? Ini kan di atas ada ini kan ada domain, ada 3 domain ya. 1, 2, 3. Fluid. Nah, fluid boundary berarti tengah nih, interface antara domain yang 1 sama yang 2 kan di sini kan ada interface ya. Ada permukaan yang sifatnya interface. Nah, itu kita ubah menjadi internal. Jadi dia nyatu lah ibaratnya gitu. Share topology yes ya. Share topology itu fungsinya supaya mesh antara sini sama yang sini tuh nyatu. Langsung aja describe geometry. Ya, apply share topology. Oke. Tunggu. Oke. Kalau sudah di sini dicek. Ini nanti kan dinding, wall, inlet, velocity inlet, pressure outlet. Oke, update aja, nggak apa-apa. Ini fluid, update lagi. Kita bikin boundary layer ya, boundary layer supaya kita mengcapture velocity gradient secara akurat. Biarin aja 3. Oke, langsung ke generate mesh. Kita ini karena kecil ya, bentuknya kecil, kita pakai polyhedra aja ya. Jadi kita tadi nggak jadi pakai yang polyhexcore. Kita pakai polyhedra aja. Ternyata kalau pakai polyhexcore yang di sini nih. Jadi yang yang hexcore-nya itu cuman sedikit. Ini kan hexcore-nya yang ini nih. Yang kotak yang ini kan poly. Ya, mending ini tanggung itu. Udah semuanya mendingan poly aja ini. Ya. Jadi polyhedra aja ya, jangan diganti polyhexcore ya. Terserah teman-teman sih. Ini polyhedra. Kalau polyhedra nanti semuanya ya poly. Poly itu kayak ini sarang lebah gini. Ya. Oke, ditunggu.
create polyhedra. Nah, ini lagi create polyhedra. Merging domains, ini lah domainnya lagi disatuin. Ini kan ada banyak nih, ada 3. Nah, cek blek ya, udah. Aduh, cantik banget. Udah ya. Wah, ini cantik banget nih. Oke, sudah semua. Kita bisa lihat shell count-nya 284.000 ya. Kalau yang ada yang 512.000 itu nanti nggak, lebih dari 512.000 nggak bisa. Ini versi akademik ya. Wah, apik. Oke. Kalau sudah, langsung ke tahap berikutnya, switch to solution. Yes. Switch to solution itu kita masuk ke setup berarti. Maksud dari switch to solution itu kita masuk ke setup, settingan. Oke. Kita langsung masuk settingan. Ini kita simulasinya steady ya, steady. Nggak ada gerak-gerakannya. Terus gravity. Steady itu artinya kita mensimulasikan tapi dalam kondisi operasional, bukan pas titik awal T sama dengan 0, enggak. Jadi pas operasi, selama beroperasi ya gitu terus gitu. Putarannya gitu aja terus, nggak ada perubahan. Terus gravity ini nggak usah ya, nggak usah diaktifkan karena pengaruh gravitasinya kurang ya. Karena lebih banyak inersianya di sini yang lebih berperan dibandingkan dengan gravitasinya ya. Kemudian di model kita pakai viscous SST, K omega SST ini ya, kita pakai yang default aja. Nah, kenapa pakai ini? Ya nanti akan dibahas mungkin di video berikutnya ya, tentang cara memilih viscous model ya, atau model turbulen gitu. Tapi nggak di sini. Kemudian materialnya jangan lupa dirubah jadi water liquid ya. Kita tambah dulu library-nya, library water liquid di sini. Copy, close. Jadi nanti di sini ada water liquid ya. Nah, terus berikutnya kita assign. Ya, kita assign supaya si guide fandomnya ini jadi water liquid ya. Jadi guide fandom tuh yang belakang ini ya. Tadi kan kita namanya guide fandom. Ini water liquid ya. Nah, di sini kita frame motion, di sini dia ada motion nggak? Dia diam atau ada motion nggak? Diam. Kalau diam ya udah. Ininya jangan diaktifin. Kan si ini diam ya. Apply. Oke. Terus yang impeller dome. Impeller dome ini kan yang ini nih. Body yang ini nih. Yang tengah yang warnanya oranye. Ya, water liquid juga, dia muter ya. Nah, putaran dia muternya di sumbu apa? Di sumbu Z. Ini kan sumbu Z. Nah, ini kebetulan titik nolnya di sini ya. Jadi sumbu Z di sini nih. Di tengah gitu. Makanya di sini rotation axis originnya 0 0 0. Ntar teman-teman kalau sumbunya ada di pinggir sini, sumbu 0 ada di pinggir sini, berarti teman-teman ini harus masukin ini nih. X sama Y-nya berapa gitu. Nah, ini rotation axisnya Z. Terus karena ini kebetulan pas tadi di gambar space clamp ini udah 0.000 ya. Ini dibiarin aja 000 gitu. Oke, sudah. Speednya ini kan membingungkan ya. Kita mau dalam RPM ya. Ini berubah jadi RPM 1000. 1000 RPM. Kita display. Display ini buat ngecek. Ini dihilangin aja. Ini cuman buat ngecek doang ya, teman-teman, nggak harus display ini, nggak usah. Ini cuman biar throat-nya dihilangin, inletnya, inlet outlet dihilangin supaya enak ya, jelasinnya biar enak. Ini di close. Nah ini kan kalau teman-teman lihat sini ya, di sini dia kan muter ke arah zona ya. Sumbu Z positifnya ke sono kan, berarti pakai aturan tangan kanan, berarti ya aturan tangan kanan
ke sono berarti positif. Ya, berarti ini putarannya ke sono. Positif ya. Close. Yang bawah water liquid jangan lupa, apakah dia muter apa enggak? Enggak muter ya. Intake dome kan enggak muter. Jadi frame motionnya jangan diaktifin. Close. Kemudian masuk ke boundary condition. Inletnya, jadi kita simulasinya ini di bagian inlet. Di bagian inletnya itu pakai pressure inlet. Pressure inletnya ya. Pressure ketika dia masuk di sini ya. Ini kan inlet nih, bagian di sini kan inlet. Ya. Di bagian sini kan inlet ya. Ini di bagian sini inlet. Nah, ini pressure inlet, yang bagian sini mass flow outlet gitu. Jadi ketika inlet masuk, dia kita asumsikan tekanannya 0 pascal ya, 0 pascal. 0 pascal di sini bukan berarti dia tekanan di situ 0, tapi sebenarnya hakikatnya dia 1 atmosfer, karena di sini dia beroperasi di 1 atmosfer. Jadi walaupun kita di sini input 0, tapi pada hakikatnya beroperasi di sini 1 atmosfer, karena kondisi operasi kita adalah 1 atmosfer. Kemudian di bagian outletnya di sini ya. Kita ubah jadi mass flow outlet. Mass flow outlet ini adalah merupakan apanya? Debitnya misalkan kita pada saat debit 500, pada saat si pompa ini debitnya tadi berapa sih? 200 liter per second. Ya, 200 liter per second. Nah, 200 liter per second di sini kan dia mintanya dalam kilogram per second. Ya enggak? Nah, ini caranya gimana? Jadi dari liter per second dirubah jadi kilogram per second. Gimana caranya? Ya udah, teman-teman itu bisa lah ngerubah sendiri. Itu pelajaran SMA ya. Tapi gampangannya udah tinggal cari ini aja ya. Pakai kalkulator di internet gitu. Liter per second tuh kilogram per second. Tapi ingat water, karena row-nya beda. Nah, di sini teman-teman perlu dicatat, kalau liter per second itu debit V dot. Kalau kilogram per second itu M dot, massa gitu. Nah, dari debit volume ke debit massa itu berarti kan hubungannya apa? Rho sama dengan M dot dibagi V dot. Ya, berarti M dot itu sama dengan rho dikali V dot gitu. Jadi ini nggak bisa diubah secara langsung, teman-teman harus dikali dengan rho dulu. Dikali 1000 kalau air. Kan dikali rho-nya 1000. Ya. Ininya dirubah dulu ke meter kubik per second. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh si kalkulator ini. Jadi ingat harus air gitu, jangan udara, karena beda. Dari liter per second ke kilogram per second buat udara sama air itu beda formulanya. Makanya ini kalkulator ini buat air khusus. Jadi kalau di situ kita masuk 200 liter per second itu sama dengan 200 kilogram per second gitu. Jadi sama gitu. Liter per second ke kilogram per second sama. Kenapa? Karena dikali 1000 juga gitu. Ya. Nanti dari liter per second kan dirubah dulu ke meter kubik per second. Dari meter kubik ke second nanti dirubah dikali rho-nya 1000. Ya jadinya ujung-ujungnya sama juga lah, jadi liter per second sama kilogram per second tuh sama ya, hampir sama. Udah, tinggal di apply aja. Jadi ketika keluar dia ditarik, fluidanya ditarik tuh. Ditarik keluar ya 200 kilogram per second. Seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah ada lagi yang perlu di setting. Nih, kita harus beri perhatian ke si hub yang di sini nih, impeller. Hub impeller itu kan muter. Hubnya kan juga ikut muter nih, hubnya. Ya, bukan blade-nya doang. Bukan blade-nya doang, tapi hubnya yang ini juga muter juga. Berarti dia moving wall. Ya, dia muter.
kecepatannya 0. Dari rotasional, kecepatannya berapa muternya? Kecepatannya 0 relatif terhadap putaran si cell zone. Putaran cell zone-nya ini kan 1000. Berarti kalau kita masukin kecepatan relatifnya 0, berarti si ininya udah muter 1000 juga gitu. Jadi ini nggak usah kita input gitu. Ya, 0 gitu. 0. 0 ini artinya 1000 karena si yang ini berputarnya 1000 zona ini. Gitu ya. Oke, terus yang shroud juga nih, shroud impeller. Ya, shroud impeller. Dia casingnya muter gak? Enggak, dia casingnya diem. Ya, casingnya diem. Moving wall juga dia bergerak tapi bergeraknya diem. Berarti absolute 0. Rotational. Ya, apply. Shroudnya itu kan casingnya diem. Makanya absolute 0. Kalau tadi kan relatif. Relatif 0 berarti 1000. Absolute 0 berarti berapa? 0. Itu ya, wah agak bingung ya. Oke, kita langsung aja ke berikutnya. Masuk ke method. Method, kita metodenya couple. Ini high order term relaxation diaktifkan. Terus di kontrolnya default aja biarin. Nah, ini yang penting, kita pengen bikin report ya. Kita mau bikin head. Apa definisi dari head? Head itu kan berarti tinggal P outlet, ya, tekanan di outlet dikurangi tekanan di inlet, ya, dibagi rho dikali G. Ya enggak? Head pompa. Oke? Nah, berarti kita bikin P outlet dulu sama P inlet dulu. Kita definisikan P outlet dulu. New surface report mass weight average. Kita bikin P inlet dulu ya. P inlet itu definisinya apa? Rata-rata tekanan yang keluar dari inlet. Yang masuk ke inlet. Ya. Tekanan, tapi tekanannya adalah tekanan total. Ya, total pressure. Bukan static pressure. Jadi total tekanan ya. Total tekanan yang ada di inlet. Ya, tapi rata-rata total tekanan yang ada di inlet. Ini definisi dari tekanan di inlet. Ya, kita bikin dulu. Oke. Jadi di sini ada PN. Terus di copy. Sekarang kita bikin baru out. Ini sama settingannya, tapi di outlet. Oke. Setelah itu baru kita bisa bikin apa? Bisa bikin head. Jadi head definisinya apa? Rho P out dikurang P in dibagi rho air 1000 aja ya. Biar akurat 998 deh. Ya, 998,2. Gravity berapa? Di sini G. Udah otomatis. Ya, sudah. Nah, nanti kita pengen si headnya ini termonitor ya sepanjang iterasi. Report file, report plot, print to console. Oke. Sudah? Headnya. Kita bisa dapat headnya. Terus kita bisa dapat juga torsinya. Ya, torsinya momen ya di impeller. Ya, muter impeller sama si hubnya. Hubnya muter juga. Impellernya muter, hub impellernya muter. Hub impeller muter, blade impellernya muter. Ya. Ini daya pompanya, daya listrik berarti. Ya.
Nah, nanti tinggal dikalikan efisiensi listrik gitulah. Ya, tapi daya daya si impellernya, torsi impellernya ini, blade impeller sama hub impeller, ya. Dia momen aksisnya berputar di sumbu Z, momen senternya 000, ya. Kemudian ini nanti kita report, ya, supaya ada grafik yang muncul ketika iterasi torsi. Oke. Setelah torsi, kita bikin expression lagi, eh, daya daya aliran. Daya aliran. Ya, daya aliran definisinya apa? Daya aliran. Daya aliran itu daya aliran. Oh, lambangnya apa ya? DA aja deh. Daya aliran apa, energi aliran ya. Energi aliran persatuan waktu itu daya aliran ya. Berarti apa? Rho G dikali debitnya dikali H-nya, heatnya, ya, daya aliran. Nah, Q ini kan dalam meter kubik per second ya. Nah, sedangkan di simulasi ini, ya, di simulasi yang ini, kita kan dalam kilogram per second. Ya, berarti Q, ya, kan Rho sama dengan M dot dibagi Q berarti. Berarti Q sama dengan M dot dibagi Rho. Ya, Rho G, M dot dibagi Rho, Rho-nya hilang. Berarti kita bisa G M dot H. Oke? Nah, G M dot H berarti daya alirannya. Ini kita bikin dulu M dot flux mass flow rate. M dot itu kan mass flow rate ya. M dot mass flow rate-nya di outlet. Ya, ini nggak usah kita bikin grafiknya, nggak usah. Oke aja di outlet. Oke. Nah, tapi kan M dotnya nanti nilainya negatif. Ya, karena kan dia outlet ya. Outlet tuh nanti nilainya negatif. Maka nanti jangan heran itu M dot, karena nilainya negatif di sini. Ya, berarti nanti DA-nya kita positifin ya. Kan M dotnya ini kan negatif ya. Kita positifin. Daya aliran. Expression. Daya aliran. Daya aliran. DA. DA alirannya berarti G dikali M dot dikali di apa ya, G dikali M dot dikali H dikali head karena ininya minus supaya DA nya positif berarti dikali minus 1 ya. Oke, ini DA nya, ini kita mau report DA nya. Oke, Straight. Oke. Terus kita bikin expression lagi. DA daya aliran, terus D ini daya shaft. Daya impellernya. DS daya shaftnya, impeller. Daya impeller apa? Daya shaftnya. Energi shaftnya itu berarti apa? Energi putar berarti. Berarti tinggal torsi dikali putaran ya. Berarti torsi dikalikan putarannya. Putaran kita tadi 1000 rpm. Ya, 1000 rpm. Kalau dirubah ke radian per second berarti nah ini harus dalam radian per second. 105 lah ya. Kali 105. Ya. Ini kita report. Oke, DS-nya berarti torsi dikali 105. Oke, dah. Terus kita bikin lagi efisiensi.
efisiensi pompa. Efisiensi itu kan berarti perbandingan antara daya daya shaftnya, perbandingan antara daya yang dihasilkan, berarti kan output per input. Outputnya apa? Output dari pompa, daya aliran. Ya, daya aliran. Ya, sedangkan input dari pompa apa? Inputnya adalah daya shaft, daya putarnya, putaran si pompanya. Berarti daya shaftnya. Udah, seperti itu aja. Report file, report plot. Oke. Itu efisiensinya. Efisien kan output per input. Nah, di sini tadi ada yang lupa. Daya shaft, torsi yang dihasilkan di sini adalah sifatnya negatif. Ya, supaya positif berarti dikali min 1. Ya, dikali min 1. Oke, sudah. Kalau sudah langsung ke berikutnya, initialization, standard initialization, compute from inlet, ya. Kita klik file, di save dulu projectnya biar ke save. Ditunggu. Udah. Kalau sudah run calculation, kita iterasinya 500 aja deh. Ya. Kalau sudah di calculate. Belum di initiation ya, lupa. Sorry, initiation dulu. Convert from inlet, ya, initialize. Run calculation. Calculate. Ditunggu. Nah, nanti dia generate itu tadi tuh. Grafik-grafik tadi kan kita centang itu ya, centang-centang headnya dicentang. Nah, itu nanti dia bisa lihat. Oke. Ditunggu aja runningnya. Kita pause dulu videonya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah mau selesai simulasinya. Ntar lagi ditunggu lagi, ntar lagi. Oke, di sini ada peringatan reverse flow ya. Reverse flow itu artinya di bagian inlet ya, di pressure inlet ini ada aliran yang balik ya. Karena aslinya kan inlet itu tempat masuknya. Nah, di situ ada beberapa area ya. Di beberapa sel itu ada yang balik. Nah, itu nanti bisa di atasi sebenarnya dengan, tapi ini cuma 16%, itu pun di pinggir biasanya. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalkan mau dihilangkan reverse flow-nya ini, nanti teman-teman bisa di bagian intake itu diperpanjang gitu. Jadi panjang bagian intake itu ada extendednya lah, ada extensionnya gitu. Tapi ini nggak masalah karena ini pun di pinggir, jadi nggak terlalu mempengaruhi alirannya. Nah, di sini kita lihat ya, simulasi kita dari segi residual memang belum konvergen di 1E-3, tapi bisa dilihat di sebelah sini semuanya udah konvergen, mulai dari headnya sudah converge, sudah lurus. Dari momen torsinya, tadi kan torsinya negatif ya, ini udah lurus juga. Kemudian di sini daya alirannya sudah lurus juga. Kemudian daya DS DS-nya ini udah lurus juga. Daya shaftnya ya. Kemudian di sini efisiensinya juga sudah lurus ya. Nah, nilai terakhirnya ini di sini nih bisa dilihat di sini. Nah, DS efisiensinya sekitar 36%, 0,36 berarti 30 dikali 100 berarti kan 36% ya. Kemudian di sini
DS daya shaftnya sekian, daya airnya sekian, ya. Ini dalam watt berarti ya satuannya ya. Watt, kemudian headnya 6 meter, berarti head yang dihasilkan dari simulasi ini itu dapat 6 meter. Berarti di sini bisa kita rangkum. Ya, berarti kita dapat headnya bisa di save dulu ya hasilnya. Oke, berarti debit ya. Debitnya dalam liter per second berarti tadi 200 ya. Q debitnya 200 liter per second. Ya, terus headnya bisa diambil di sini, head di compute 6. Ini jangan dilihat ya kilogram per meter kuadratnya, ini kan tadi kita asumsi dalam meter ya. Jadi ini 6,2, ini yang dimaksud di sini meter. Berarti ini 6,2 meter. Kemudian si torsi, jangan torsi ya, torsinya compute 323 Newton meter. Torsi itu lambangnya torsi 323 Newton meter, ini ringkasannya. Kemudian si ininya apalagi torsi sama RPM ya kan, RPM ya, RPM berarti putarannya tadi 105 radian per second atau setara dengan 1000 RPM. Oke. Nah, ini terus efisiensinya tadi berapa efisiensinya? Compute 36,4%. Ya, 36,4%. Ini artinya apa? Artinya adalah jika si pompa itu beroperasi pada headnya 6,2 meter, maka dia akan menghasilkan debit. Misalkan teman-teman pernah ngangkat selang ya, selang air. Terus di sini ada pompa, ya alirannya ke sono, ya ke atas. Kalau misalkan tingginya 6,2 ya, walaupun ini tinggi statik, ini cuma biar bisa ini aja terbayang aja maksudnya apa. Nah, kalau misalkan tingginya 6,2 nanti debit di sini 200 liter per second. Tapi kalau misalkan headnya naik lagi misalkan 10 meter, nanti kan lama-lama debitnya akan berkurang. Nanti ada di head tertentu, tinggi tertentu yang misalkan di atas ini, itu airnya nggak keluar sama sekali ya. Debitnya itu liter per second. Nah itu kalau kita gambar sini hubungan antara ini grafik ya, misalkan ini grafik ya, grafik antara ini debit dengan head ya. Debit kan tadi Q ya, adalah kalau misalkan debitnya kecil ya, headnya kalau headnya kecil, di sini kan headnya kecil, debitnya besar ya. Kalau headnya tinggi ya, berarti debitnya semakin berkurang, bahkan mendekati nol. Berarti di sini nanti hubungannya ntar kayak gini, seperti itu. Nah, ini ketika kita simulasi ini tuh ada di titik tertentu gitu. Di sini misalkan. Nah, kita ke simulasi ini kita cuma bisa membuat satu titik doang. Ini kan namanya kurva QH ya, berarti QH. Kurva flow rate sama debit pompa. Nah, ini berarti kita kondisinya, lokasinya sekarang lagi ada di sini ketika debitnya 200 ya. H-nya berapa? Hanya 6,2 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ulang simulasi lagi dengan debitnya. Misalkan debitnya
Karena kan debit yang di input debit, nanti yang diketahui kan debit, nanti kan output dari simulasi kan haknya ini. Nah, nanti teman-teman coba aja simulasi kalau misalkan di 100. Sorry, ini bukan 100 ya. Misalkan di 400. Ntar dari simulasi teman-teman bisa dapat headnya sekian gitu, misalkan 4 ya. Terus nanti teman-teman simulasi lagi di titik ini kalau 500. Wah, kalau 500 debitnya 2 misalkan. Headnya 2 meter. Kalau misalkan teman-teman di sini 100, terus debitnya berapa? 8 meter gitu. Ya gitu, nanti dari data point ini kan jadi satu kali satu kali simulasi. Kita kan ini satu kali simulasi kan, dapat satu poin ini. Nah, teman-teman ulang aja. Simulasinya diulang dengan settingan yang sama tapi dengan debitnya yang dirubah. Nanti teman-teman bakal dapat kurva pompa. Tapi kurva head versus debit. Seperti itu. Nah, terus salah satu dari ada lagi kurva pompa yang lain ya, yaitu debit versus efisiensi. Nah, ini juga sama. Cuman kalau efisiensi nanti kurvanya bentuknya kayak gini nih. Nah, gini. Nah, teman-teman ini ketika simulasi ya, debitnya 200 misalnya di sini. Debitnya di sini misalkan 200. Di sini ya. 200. Efisiensinya berapa? 36,4% gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan coba lagi simulasi, di 300, simulasinya diulang, nanti teman-teman bisa dapat kemungkinan akan dapat efisiensi yang jauh lebih tinggi, misalkan 60% kayak gitu. Nah, teman-teman ini posisinya lagi ada di sini gitu. Kalau teman-teman data poinnya banyak ya, simulasinya banyak ya, debitnya banyak ya, nanti teman-teman simulasi 200, simulasi 400, simulasi 500. Nah, teman-teman nanti bisa membentuk kurva ini. Jadi di debit berapa, efisiensinya berapa gitu. Gitu, nanti si pompa itu nanti dia maksimum efisiensinya misalkan di sini di 400. Nanti teman-teman bisa membuat kurva ini gitu. Kurva dari pompa yang teman-teman desain sendiri misalkan. Jadi seperti itu ya. Ini sudah kita ambil semua datanya. Sudah konvergen juga. Hasilnya ditutup, di close. Oke, sudah di close. Ya, sudah di close, terus ke result. Hasil. Ya, nanti teman-teman misalkan di sini tadi berapa? 200 liter per second. Teman-teman harus tinggal duplikat aja, duplikat terus teman-teman misalkan ke 400 liter per second. Buat dapat apa? Buat dapat titik ini nih, ketika 400 headnya berapa gitu. Untuk menjawab pertanyaan headnya berapa ketika 400. Teman-teman bisa bikin kurvanya lewat sini. Ya, tinggal masuk ke sini, ubah settingannya, running lagi. Masuk sini, ubah settingannya sampai ke bawah, ntar banyak gitu. Ini cara nggak instannya. Sebenarnya ada cara instannya bikin kurva itu dengan parametrik, tapi nanti advance ya, materi advance. Oke. Nah, sekarang kita mau ngambil data ini biar cantik. Hub impeller. Ini nggak usah. Blade impeller. Ini kayak gini. Ini dihilangkan. Kita mau bikin konturnya dulu. Kontur. Lokasinya di plane ya, plane aja deh. Plane di YZ ya, YZ. Plane. Oke, plane-nya dihilangin. Kita bikin kontur baru. Lokasinya di plane. Barusan kita buat. Kita lihat. Oke, nah di sini bisa dilihat ya. Ya, pressure-nya makin ke sono makin naik nih dari sini ke sini ya. Ya, sebagaimana fungsi pompa itu sendiri, menaikkan tekanan. Kemudian velocity-nya seperti ini. Ya, ini
kontur velocity-nya bisa dilihat. Kemudian vektornya di plane. Nah, ini bisa dilihat ya. Terus apa lagi ya? Streamline star form inlet 25. Nah, ini bisa dilihat 50 deh biar lebih banyak. 50 biar lebih cantik tampilannya. Ini pakai cup. Oke, kayak gini. Ya, misalkan pengen pakai simbol row head 3D, pakai simbol intervalnya 0,1. Nah, nggak kelihatan ya row-nya ya, kurang besar berarti. Nah, itu ada tuh ya, berarti ini kurang kecil ininya intervalnya supaya kelihatan banyak. Nah, itu. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, ya udah teman-teman, udah ya, bisa dilihat sini. Terus kalau mau ini apa namanya, kita lihat reverse flow. Tadi ada masalah reverse flow di inlet ya, bisa dengan melihat ini. Nah, ini nih yang tadi dimaksud reverse flow bla 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 bla, ada tulisan reverse flow. Nah, ini bisa lihat ya, ada yang tanda di inlet ya, ada yang tanda panahnya ke bawah, ada yang ke atasnya. Ini nggak masalah karena ini didominasi ke bawah semua ya, nggak ada yang reverse. Nah, yang di tengah nggak ada yang reverse, cuman yang di pinggir-pinggir aja. Jadi nggak terlalu mempengaruhi kualitas hasil kita ya. Yang penting tadi sudah hasilnya sudah konvergen. Nah, sebenarnya kalau mau mengatasi, seandainya lebih disempurnakan lagi, nanti di inlet ini nanti ditambah extension ya, lebih panjang lagi. Oke, mungkin untuk simulasi pompanya sampai situ dulu ya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.